kembali sahabat, semoga semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mandalika ini satu kata yang saat ini sedang fenomenal ya, sedang viral. Mandalika sebuah tempat di Nusa Tenggara Barat, ya, tepatnya di Lombok, dan tempat ini menjadi satu ikon baru Indonesia di arena balap MotoGP. Nah, arena balap MotoGP mungkin kita tidak terlalu paham atau tidak semuanya paham. Ini arena balap motor besar ya, tingkat internasional yang sangat terkenal itu. Nah, sirkuit Mandalika ini dibangun 2018 dan menghabiskan dana 1,1 triliun. Dan dengan adanya Mandalika ini, diharapkan Indonesia ini makin dikenal ya. Makin dikenal dan makin diperhitungkan di kancah internasional, yang salah satunya juga diharapkan bisa berdampak positif bagi industri perpariwisataan kita. Nah, sambil balapan kita bisa berwisata. Ini sebuah konsep baru yang ditawarkan yang belum pernah ada sebelumnya. Kabarnya seperti itu. Nah, saya sendiri, sahabat, tidak terlalu banyak tahu tentang MotoGP. Paling yang hanya saya tahu itu ya ada jagoan saya, tapi sebentar lagi juga sudah mau pensiun, Valentino Rossi. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa di balik satu jagoan yang tampil, yang hebat, yang luar biasa itu, ternyata faktor suksesnya itu sangat dipengaruhi oleh banyak orang. Gitu. Karena dia tidak bisa kerja sendiri. Dia bisa begitu itu karena dibantu orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi ada tim mekanik misalnya yang mempersiapkan motor itu ya, yang sedari awal, bahkan juga pada saat pelaksanaan sampai setelah selesai itu ada satu tim yang menangani. Ya. Ada juga tim yang lain ya, yang perlu untuk berkomunikasi. Memberitahukan atau menginformasikan hal-hal yang diperlukan supaya pembalap itu bisa tampil dengan optimal dan bisa menjadi yang tercepat untuk mencapai finish. Jadi intinya, sahabat, mereka bekerja sama menjadi sebuah tim untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama-tama supaya pembalap itu tentu saja bisa membalap dengan aman dan selamat. Dan yang kedua, pembalap itu juga bisa tampil menjadi juara. Itu. Dan kalau ini mau disimpulkan dan mau disimpelkan juga, ya, hidup itu sebenarnya kurang lebih juga tidak ada bedanya ya, dengan balapan ini. Ada satu tujuan yang mau dicapai, ya. Ada satu harapan, dan bagaimana saya bisa sampai di sana dengan selamat. Saya tidak melenceng, saya tidak salah arah. Saat kita memulai, ada yang memperlengkapi. Saat kita menjalani, ada yang menemani atau mendampingi. Saat kita kehilangan orientasi, ada yang mengarahkan. Saat kita lelah, ada yang menyemangati. Hingga kita bisa sampai di garis finish itu ya, dengan selamat. Seperti yang kita harapkan, kan seperti itu. Nah, dalam kacamata iman kita, para sahabat, semua fungsi dan peran itu sebenarnya kita tahu, ya, kita sadari, kita temukan di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, apa yang bisa kita punya? Dengan bekal apa kita bisa menjalani hidup sampai seperti sekarang ini? Wong semua itu berasal dari Tuhan. Dengan telanjang aku lahir dari kandungan ibuku, jadi tidak membawa apa-apa. Dan kalau sampai saat ini kita bisa punya ini, kita bisa punya itu, dari siapa? Pemazmur sendiri mengakui dan menyadari itu bahwa semua itu diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita tidak ngapa-ngapain. Ya, sebenarnya bukan tidak ngapa-ngapain, tapi itu sebuah pengakuan dalam kerendahan hati kita bahwa semuanya itu memang berasal dari Tuhan.
Kita berangkat dari kesadaran itu. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan bisa seperti sekarang ini. Kalau kita bisa pintar, kalau kita bisa sehat, kalau kita bisa bekerja, kalau kita bisa sukses, ya itu kan karena Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, siapa yang bisa menguatkan kita pada saat-saat kita merasa lemah? Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Mazmur 118. Kalau tidak ada Tuhan, siapa yang bisa mengarahkan kita saat kita mungkin sulit menemukan jalan yang tepat? Tuhan pimpin anakmu agar tidak ku sesat. Akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Tuhan pegang tanganku erat. Kidung Jemaat nomor 413. Ya. Tuhan pimpin anakmu. Karena apa? Arus hidup itu begitu mengenderas dan begitu banyak tantangan. Kalau kita lelah, pasti kita akan kalah. Kalau GPS kita tidak akurat, pasti kita akan tersesat. GPS itu kalau di dunia transportasi, di mobil kita, itu kan Global Positioning System ya. Tapi GPS di sini adalah God Positioning System. Jadi penunjuk arah yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya pujian kita tadi berisi seruan. Tuhan pimpin anakmu. Karena aku betul-betul memerlukan tuntunanmu. Aku memerlukan GPS yang darimu Tuhan. Kenapa? Karena medan balapan kita di dunia ini begitu berat. Lintasannya bisa terjal, bisa licin. Tantangannya begitu banyak dan membahayakan. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita salah arah, dan jangan sampai kita kalah. Maka sahabat, oleh sebab itu, teruslah membangun relasi komunikasi dengan sang pemimpin yang mengarahkan, yang memandu, yang menjadi GPS kita, yaitu Tuhan. Mohon petunjuk, mohon kekuatan. Supaya apa? Kita selamat ketika kita menjalani lintasan kehidupan kita yang tidak mudah ini, dengan segala tantangan yang harus kita hadapi. Sahabat, sampai di sini kita bertemu dan kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.